untuk yang slide pertama yaitu etika. Nah, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Nah, di mana etika ini berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Nah, pengertian etika ini merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian etika ini merupakan ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Nah, dengan kata lain, etika ini merupakan kewajiban dan bertanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu email. Email atau surat elektronik ini merupakan metode store and forward dari menulis, mengirim, menerima, dan menyimpan surat melalui sebuah sistem komunikasi elektronik. Nah, email ini berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, email ini digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Nah, dengan menggunakan email ini, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia atau pos. Baik, di sini untuk sejarah email ini merupakan suatu yang sangat terasa lumrah di zaman sekarang. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada awalnya email hanyalah sebuah program yang mampu saling berkirim pesan dalam mesin yang sama. Nah, sejarah email ini dimulai pada tahun 1968 ketika jaringan ARPANET, sejenis internet di zaman sekarang, mulai tumbuh dan berkembang. ARPANET ini awalnya hanyalah sebuah proyek komunikasi yang dibangun untuk institusi militer dan pendidikan. Selanjutnya, perkembangan email ini menunjukkan kemajuan seorang insinyur bernama Ray Tomlinson bertugas untuk membuat suatu sistem komunikasi yang kemudian proyek ini dinamakan SND-MSG menjadi beberapa fields seperti summary, sender, receiver, dan informasi lain mengenai email tersebut. Nah, sedangkan untuk body yaitu isi surat sebagai teks yang tak terstruktur, juga berisi signature block di akhir. Nah, yang kedua yaitu header, dipisahkan dari body dengan sebuah email baris kosong. Atas kesempatannya, nama saya Anastasia Gelita Mesti, NIM 2018 110211. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai header field atau bagian header dari email. Nah, yang pertama ada form. Form di sini adalah the email address and optionally the name of the sender. Nah, di sini adalah alamat email pengirim dan juga optionally the name of the sender. Nah, di sini biasanya disebutkan bahwa ada nama pengirim. Nah, yang kedua ada to. Apa sih to? To adalah the email addresses and optionally the name of the recipient. Nah, the name of the recipient adalah orang yang kita kirimi email namanya dan alamat email orang yang akan kita kirimi email atau penerima email. Nah, yang ketiga ada subject a brief of summary, the email contents atau rangkuman atau untuk apa sih sebenarnya email yang kita kirimkan. Nah, kita bisa tuliskan di subject ini. Nah, yang keempat ini ada date. Nah, date ini merupakan tanggal dari dari kapan kita menuliskan email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai other command yang ada di header field atau perintah lainnya yang ada di bagian header dari email. Nah, yang pertama ada CC atau carbon copy. Nah, carbon copy di sini biasanya digunakan ketika kita ingin mengirim kepada kedua penerima ya. Yang penerima pertama kita masukkan ke to, yang kedua kita masukkan ke CC. Nah, yang kedua ada BCC. BCC di sini fungsinya sama dengan CC, tetapi ada sedikit perbedaan antara CC dan BCC. Nah, jika kita menggunakan CC,
Maka penerima pertama akan mengetahui kepada siapa kita akan mengirimkan email kepada penerima kedua. Nah, jika kita menggunakan BCC ada kata blind yang artinya gelap atau buta. Nah, penerima pertama tidak akan mengetahui kepada siapa kita akan mengirimkan email kepada penerima kedua. Nah, yang selanjutnya ada receive yang biasanya digunakan untuk melacak informasi yang biasanya dilakukan oleh server email. Nah, yang keempat ada content type. Content type adalah informasi mengenai email yang akan ditampilkan. Nah, yang kelima ada reply to. Reply to di sini biasanya digunakan untuk penerima mengembalikan email kepada pengirim. Yang selanjutnya setelah header ada bagian email yaitu body email. Nah, body email di sini biasanya berisi mengenai tentang artikel atau sebuah pesan yang akan kita tulis dan akan kita kirimkan ke penerima. Nah, biasanya body email ini bisa dibuat menggunakan plain text dan juga bisa menggunakan HTML atau juga tidak menggunakan keduanya. Nah, jika email menggunakan plain text, maka email tersebut akan mudah dibaca. Dan jika menggunakan HTML, email tersebut bisa lebih menarik jika dilihat. Kelebihan jika kita menggunakan HTML, yang pertama kita bisa memasukkan link, gambar, icon, grafik pada teks. Kedua, jika kita menggunakan HTML, kita bisa menangani surat-surat atau bagian-bagian surat yang dipecah ke dalam beberapa blok. Nah, yang ketiga, HTML ini biasanya digunakan untuk email yang bersifat pengiklanan atau digunakan untuk mengiklankan sesuatu. Nah, yang keempat, sebagian besar klien email sekarang juga mendukung HTML. Nah, contohnya AOL, Yahoo, Gmail, TV Web, Hotmail, dan lain sebagainya juga sudah menggunakan fitur HTML. Menggunakan email HTML juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan pertama adalah ukuran email justru semakin besar jika kita menggunakan HTML. Hacker akan bisa lebih mudah untuk menyerang privasi, web dan juga attack terhadap email yang kita kirimkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi email. Nah, saya punya contoh, misalnya anastia@student.perbanas.ac.id. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, Anastia. Anastia merupakan username atau pemilik nama email atau surat yang biasanya nama surat yang biasanya kita tuju untuk kita kirim email atau mailbox. Nah, yang selanjutnya ada @student.perbanas.ac.id. Nah, @student di sini Anastia merupakan keterangan dari Anastia merupakan seorang student atau mahasiswa. Nah, @student di sini biasanya bisa digantikan dengan staff atau yang lainnya. Nah, tujuannya domain atau servernya nanti bisa memisahkan antara staff dan juga mahasiswa dan lain sebagainya di dalam komputer. Nah, yang selanjutnya adalah .perbanas. Nah, Perbanas di sini merupakan instansi atau perusahaan di mana menandakan bahwa alamat pengguna email atau Anastia bekerja atau menuntut ilmu. Nah, yang selanjutnya .ac. .ac di sini merupakan penggolongan dari email masuk ke kategori mana. Nah, AC di sini merupakan kategori dari pendidikan sendiri yang singkatan dari akademi. Nah, biasanya AC ini digunakan oleh perguruan tinggi, sejenis universitas, dan juga untuk sekolah tinggi dan lain sebagainya. Nah, selain AC ada juga gov. Gov biasanya digunakan untuk pemerintah atau OR, jadi .gov.id seperti itu. Nah, OR sendiri bisa digunakan untuk sebuah organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah .id. Nah, .id merupakan di mana domain tersebut tertaut di dalam negara mana. Nah, ID bisa digunakan untuk negara Indonesia. Selanjutnya, etika dalam menggunakan email. Yang pertama, pengertian netiquette. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam menggunakan internet.
di mana internet di sini sebagai sebuah perkumpulan komunitas yang diperlukan adanya peraturan yang akan menjadi acuan oleh para pengguna internet agar dapat menggunakan fasilitas internet yang ada dengan baik. Dan kebanyakan yang menjadi acuan oleh para pengguna internet adalah IETF atau The Internet Engineering Force Test, yaitu sebuah komunitas internasional yang terdiri dari pengelola jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berkaitan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Sama halnya dengan berkomunikasi melalui surat ataupun bertatap muka, menggunakan email juga memerlukan tata cara tersendiri. Karena hampir setiap hari ada jutaan email yang akan dikirimkan dan kita terima. Sehingga jika terdapat kesalahan kata akan berakibat sangat fatal. Adapun hal-hal yang menyebalkan, yaitu ketika kita mendapatkan email yang berisi banyak kalimat yang menggunakan huruf kapital, ataupun pesan yang disampaikan adalah pesan yang telah dikutip dari apa yang kita bicarakan, ataupun pesan yang telah kita tanya panjang lebar namun hanya dijawab dengan sedikit kata. Ketika dalam menggunakan email, yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Kita harus berhati-hati dalam melakukan pembalasan atau reply pada sebuah email. Karena sebagian besar terdapat program mailer yang secara otomatis menyediakan fasilitas reply ini untuk mengutip secara otomatis pesan yang kita terima ke dalam pesan yang kita ketikkan. Sehingga alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu jenis dari program mailer yang kita gunakan tersebut, sehingga tidak terdapat kesalahan. Selain itu, jika kita perlu untuk mengutip pesan tersebut, maka alangkah lebih baik kita menghapus beberapa kata yang tidak perlu dan hanya perlu menjawab bagian-bagian yang relevan saja, sehingga hal tersebut akan memberi kemudahan kepada penerima pesan kita. Selain itu, jika kita perlu mengutip dari kutipan dari surat atau pesan orang lain, kita perlu menyertakan sumbernya agar tidak terjadi plagiat. Dan selain itu, adapun ketika sebuah email terlalu besar atau terlalu panjang kalimatnya akan menyebabkan memakan ukuran yang besar dan memperlambat proses pengiriman, sehingga akan berakibat memakan banyak pulsa bagi pengirim maupun penerima email tersebut. Yang kedua, perlakukan email secara pribadi. Misalnya, jika ketika ada seseorang yang mengirimkan kepada kita informasi atau gagasan pribadi kepada kita, kita tidak perlu mengirimkannya ke forum lain atau grup lain atau mailing list. Contohnya nih, ketika ada seseorang ingin curhat kepada kita mengenai masalah yang dialaminya dan membutuhkan solusi, kita tidak perlu menyebarkan pesan tersebut kepada orang lain, karena itu merupakan privasi dari pengirim email tersebut. Dan pada umumnya email merupakan komunikasi personal. Yang ketiga, jangan menggunakan huruf kapital. Sama halnya seperti kita membaca surat kabar ataupun surat, membaca email yang menggunakan huruf kapital berlebihan akan sangat tidak mengenakan, karena akan dianggap bahwa penulis email tersebut sedang marah kepada kita. Dan dalam tata krama etika penulisan email, huruf kapital itu bisa menjadi arti bahwa penulis tersebut sedang marah ataupun berteriak. Sehingga penulisan huruf kapital hanya diperlukan untuk sebagai penegasan maksud kata tertentu. Meskipun sebenarnya penulis tersebut hanya ingin memberi penegasan pada maksud kata tertentu, namun apabila berlebihan akan menyebabkan salah arti. Dan hanya perlu 1-2 kata saja untuk kata yang perlu dituliskan
kapital untuk menjadi sebuah penegasan dalam sebuah pesan tersebut. Yang keempat, jangan membicarakan orang lain. Kita tidak boleh membicarakan orang lain ataupun kejelekan-kejelekannya, karena kita sendiri pun tidak ingin jika ada orang yang membicarakan diri kita ataupun kejelekan kita di belakang kita. Maka lebih baik kita tidak membicarakan orang lain tersebut pada email kita. Selain itu, kita harus berhati-hati dengan pesan yang kita tuliskan. Pesan tersebut harus dapat kita pertanggungjawabkan, karena itu berdasarkan pemikiran-pemikiran kita tersendiri. Jangan sampai pesan yang kita tuliskan tersebut dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Karena email mempunyai fasilitas forward yang mengizinkan pesan yang kita terima untuk bisa diteruskan kepada orang lain, sehingga kita harus berhati-hati atas penulisan pesan yang kita kirimkan kepada orang lain. Yang kelima, jangan menggunakan CC. Jika kita ingin mengirim pesan kepada banyak orang, kita tidak perlu menggunakan CC. Karena jika kita melakukan hal tersebut, orang yang menerima pesan kita dapat melihat alamat email orang lain juga. Dan hal itu karena email itu juga termasuk hal pribadi untuk sebagian orang, dan orang tersebut tidak ingin jika alamat emailnya tersebar luas. Oleh karena itu, jika kita perlu mengirimkan pesan kepada banyak orang, lebih baik kita menggunakan BCC, sehingga hanya penerima email tersebut yang mengetahui alamat emailnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya tentang etika dalam menggunakan email. Yang keenam, jangan menggunakan kode HTML, karena tidak semua email bisa membaca kode HTML. Bisa saja email yang kita kirimkan menjadi email kosong. Yang selanjutnya, lebih baik menggunakan plain text daripada HTML, karena plain text lebih efektif dan mudah terbaca. Yang ketujuh, balaslah pesan email tersebut dengan hal yang masuk akal. Maksudnya di sini yaitu balas email tersebut dengan hal yang dibahas. Jangan sampai kita membalas hal yang keluar dari topik pembahasan tersebut. Bisa saja hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara pemberi dan penerima email. Yang selanjutnya, jangan menjawab satu jawaban atau dua atau tiga pertanyaan, karena hal tersebut bisa saja membuat si penerima email tidak mengerti atas balasan Anda tersebut. Bisa saja mereka bingung atas apa yang Anda balas. Lebih baik kita membalas dari satu poin per poin agar mereka bisa memahami balasan tersebut. Yang selanjutnya, jangan membalas email panjang yang lebar. Maksudnya di sini yaitu lebih baik kita membalas email dengan singkat namun jelas daripada kita membalas panjang lebar tetapi tidak menjurus pada inti permasalahan tersebut. Yang tetaplah sopan yang jangan mengurangkan. Di sini maksudnya kita boleh menggunakan singkatan-singkatan umum, tetapi saat kita berkomunikasi dengan orang tersebut tetap menggunakan bahasa atau penulisan yang standar. Maksudnya di sini jangan kita menggunakan bahasa yang mungkin menyakitkan hati si penerima tersebut. Selanjutnya penulisan email tersebut mencerminkan jati diri kita atau jati diri perusahaan maupun lembaga. Maksudnya di sini apa yang kita tuliskan itu bisa mencerminkan bagaimana diri kita. Maksudnya contohnya jika kita menuliskan email tersebut dengan rapi dan format yang baik, dengan penulisan yang baik, bahasa yang baik, hal tersebut bisa menimbulkan pemikiran positif bagi si penerima email tersebut. Jika kita menulisnya tidak rapi, bahasa kita tidak baik, bahasa kita tidak sopan, hal tersebut bisa menimbulkan pemikiran buruk bagi si penerima tersebut tentang diri kita. Kesembilan, yaitu tulis pesan email secara singkat langsung pada permasalahan. Maksud pada poin pertama yaitu tidak ada yang lebih menyiksa daripada menelusuri pesan email 2 kali lebih panjang daripada yang diperlukan. Maksudnya di sini yaitu sebaiknya kita menulis pesan email langsung pada intinya saja, tidak perlu berbelit-belit. Yang penting jelas dan langsung pada inti permasalahan tersebut. Yang poin kedua,
konsentrasi pada satu subjek saja. Maksudnya lebih baik pemikiran kita pada saat pembahasan masalah tersebut konsen pada masalah tersebut. Jangan kita konsentrasi pada masalah lain sehingga dapat mengganggu. Yang ke-10, jangan gunakan email untuk menghindari suatu kontak personal. Pada poin pertama, jangan lupakan nilai dari tatap muka ataupun berkomunikasi lewat suara. Hal ini yang dimaksudkan adalah lebih baik kita menggunakan komunikasi yang tepat seperti video call atau telepon, karena hal tersebut lebih berkesan daripada kita menggunakan email. Gunakanlah email pada saat-saat tertentu saja. Poin kedua, mengirimkan pesan email tidaklah tepat pada saat membingungkan atau bernada emosi. Maksudnya di sini, pada saat kita dalam keadaan bingung ataupun emosi, tidaklah baik kita menggunakan komunikasi lewat email, karena hal tersebut malah membuat kita tambah bingung dan dapat membingungkan si penerima pesan email tersebut. Lebih baik jika kita dalam keadaan bingung atau emosi, lebih baik kita berkomunikasi lewat telepon ataupun video call agar lebih jelas dan tidak bingung. Pada poin terakhir, jangan gunakan email untuk menghindari suatu situasi yang kurang menyenangkan atau kesalahan. Lebih baik jika kita mempunyai permasalahan, lebih baik kita membicarakan langsung daripada kita menyelesaikan masalah lewat email. Dan jika kita mempunyai suatu kesalahan, lebih baik kita jujur ngomong apa adanya daripada kita mengutarakan kesalahan tersebut atau menutupi kesalahan tersebut melalui email. Yang ke-11, ingatlah bahwa email kurang terjaga privasinya. Pada poin pertama, banyak orang yang dipecat dari perusahaan karena menyalahgunakan email perusahaan. Hal ini dimaksudkan, gunakanlah email perusahaan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan perusahaan. Jangan gunakan email perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, saat ini email kantor dipandang sebagai email milik perusahaan dan diambil, diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan ketika perusahaan mengalami suatu masalah. Hal ini disebabkan agar hal tersebut bisa menjadi barang bukti ketika perusahaan mengalami masalah atau ditipu oleh lawan bisnisnya, dan bisa saja sebagai bukti untuk mengetahui benar atau salahnya hal tersebut, ataukah malah hal tersebut hanya hoax. Ingatlah bahwa email dapat diteruskan, jadi penerima siapa saja bisa melihatnya. Hal ini harus lebih berhati-hati karena siapa saja bisa memforward email tersebut. Sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menggunakan email ataupun media lainnya, mengingat sekarang banyaknya hacker yang bisa menembus data yang kita miliki. Dan terakhir, bisa saja kita salah mengirimkan. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga privasi kita, dan tidak semua orang harus tahu apa yang harus kita lindungi, dan tidak semua orang harus tahu privasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Etika dalam menggunakan email yang selanjutnya yaitu gunakan baris subjek untuk menunjukkan isi dan maksud. Nah, jangan hanya mengatakan hai atau dari Laura. Selanjutnya, sepakati bersama untuk menggunakan singkatan-singkatan yang secara cepat menunjukkan tindakan yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya sebagai contoh, tim Anda dapat menggunakan AR atau yang berarti action required atau segera ditangani, atau MSR untuk monthly status report atau laporan status bulanan. Selanjutnya, atau menyertakan kata long yang artinya panjang pada subjek
jika diperlukan, sehingga para penerima pesan mengetahui bahwa email tersebut akan cukup memakan banyak waktu untuk membacanya. Yang selanjutnya yaitu jangan mengirim pesan berantai atau peringatan virus atau biasa yang disebut dengan email sampah. Selalu periksa situs antivirus yang terpercaya atau bagian IT dari perusahaan Anda sebelum mengirimkan suatu peringatan antivirus. Selanjutnya, jika Anda berulang kali menerima email candaan dari teman Anda yang mengganggu, Anda bisa berterus terang dan minta nama Anda untuk dihilangkan dari daftar kirimannya. Yang terakhir, arahkan email yang bersifat pribadi ke akun email personal Anda atau biasa yang disebut dengan japri. Etika dalam menggunakan email yang selanjutnya yaitu ingatlah bahwa nada bicara Anda tidak terdengar di email. Pernahkah Anda menginformasikan sesuatu yang bersifat kasar, namun penerima email keliru menanggapinya? Komunikasi lewat email tidak dapat mengantarkan nuansa komunikasi verbal. Dalam upaya menambahkan nada bicara, beberapa orang menggunakan emoticon. Namun, pergunakan sekali-sesekali sehingga Anda tidak terkesan kurang profesional. Selain itu, jangan beranggapan bahwa menggunakan smiley akan mencairkan pesan yang susah dipahami. Etika dalam menggunakan email yang selanjutnya yaitu gunakan tanda tangan atau signature yang mencantumkan informasi kontak. Untuk memastikan bahwa orang-orang mengetahui siapa Anda, cantumkan tanda tangan yang memiliki informasi kontak, termasuk alamat email tersebut, alamat situs, dan nomor telepon Anda. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anitul Jaroah, NIM 2018-110-899. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang etika dalam menggunakan email. Nomor 16, buatlah ringkasan untuk diskusi yang panjang. Yang pertama, menggulung layar berlembar-lembar ke bawah itu merupakan hal yang tidak mengenakan. Lalu daripada melanjutkan atau meneruskan setiap balasan pesan, kita lebih baik untuk meringkasnya bagi para pembaca. Lalu selanjutnya adalah Anda bahkan dapat menyoroti atau mengutip beberapa teks lalu memasukkan respon Anda. Lalu ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dan diperhatikan. Yang pertama, jika ingin meneruskan dan mengirimkan kembali suatu pesan yang diterima atau secara langsung, jangan ubah kata-katanya. Jadi kata-kata dari pesan tadi tidak usah dirubah, melainkan harus tetap saja. Lalu yang kedua, jika hendak mengirimkan pesan kepada siapapun, harus izin kepada pengirim pesan tersebut. Jadi kita harus izin apakah boleh dikirimkan ke orang lain atau tidak. Lalu yang ketiga, perhatikan juga atribut pesan. Terima kasih. Yang selanjutnya nomor 17, batasi email humor. Muka yang tersenyum menandakan bahwa Anda sedang membaca sesuatu yang lucu. Tetapi terlalu banyak senyum akan mengganggu pada saat Anda menulis email secara serius. Jadi beberapa perusahaan melarang mengirimkan email yang berisi lelucon karena mengganggu waktu bekerja Anda. Selanjutnya nomor 18, 5 menit antara waktu menerima dan membalas email. Waktu 5 menit merupakan waktu yang wajar atau waktu yang baik dalam menjawab email kita. Bila Anda sedang emosi atau sedang marah, lebih baik tunda dulu untuk menjawab email. Dengan cara berdiri dari kursi kerja Anda, lalu Anda atau melakukan sesuatu untuk menjawab email tersebut atau sebelum menjawab email tersebut. Lalu yang ke-19, ada setiap hari tentukan waktu untuk menjawab email. Bila Anda sibuk, lebih baik delegasikan kepada seseorang yang lain, mungkin sekretaris ataupun bawahan Anda. Atau
atau Anda bisa mengatur pesan otomatis email tersebut. Lalu yang ke-20, benahi susunan email forward Anda. Bila Anda ingin memforward sebagian atau seluruh pesan pada pihak lain, maka luangkan sedikit waktu untuk menghapus tanda-tanda yang tertentu, misalnya simbol ini atau simbol tanda tanya ataupun simbol yang lainnya. Oke, selanjutnya nomor 21. Gantilah subjek atau judul email bila topik pembicaraan Anda itu berubah. Seringkali setelah kita mengirim subjek itu topiknya itu berbeda-beda dari pengirim pesan yang lain. Jadi untuk memudahkan itu adalah mengganti subjek atau judul kita agar kita itu lebih mudah menemukannya dengan cepat. Lalu nomor 22, hapuslah pesan reply yang tidak perlu. Jadi Anda harus menghapus pesan yang tidak perlu dan menyisakan pesan yang perlu aja. Terima kasih. Akan menjelaskan slide ini. Jangan mudah terbakar, overreaksi, atau terburu-buru menghapus suatu email tanpa berusaha memikirkannya dengan baik. Yang pertama, dalam bahasa tulis kita memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana kita merespon atas suatu email yang membuat kita marah. Dan poin yang kedua, begitu juga dengan beremail. Bila Anda merasa dipenuhi dengan emosi yang kuat, kemudian menulis balasan dengan emosional pula, maka sebaiknya jangan terburu-buru untuk mengirim email tersebut. Dan poin yang ketiga, simpanlah terlebih dahulu dalam draft email selama beberapa hari untuk dibaca ulang. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan dalam melakukan komunikasi dengan email, kita marah-marah dalam menjawab email dari pengirim, akan sebaiknya kita simpan terlebih dahulu dalam senggang 1 atau 2 hari lalu dibaca kembali. Poin keempat, banyak persahabatan yang hancur gara-gara terburu-buru menanggapi suatu email tanpa berusaha memikirkannya dengan bijaksana. Saya akan menjelaskan, bersabarlah dalam menunggu reply. Poin yang pertama, ketahuilah orang tidak hanya hidup dengan internet. Dalam artian, seseorang tidak hanya hidup dengan teknologi atau gadget. Bisa jadi seseorang itu melakukan kegiatan lainnya seperti olahraga, memasak, bermain, dan lain-lain. Harus perlu kesabaran dalam menunggu reply. Poin yang kedua, mereka mungkin tidak membalas email Anda dengan segera, yaitu seorang bermacam-macam dalam beraktivitas. Perlu kesabaran untuk menunggu agar dibalas email Anda. Poin yang ketiga, masih banyak orang yang mengecek email mereka seminggu sekali. Jika Anda seperti atasan kita atau derajatnya lebih tinggi, maka tidak dipermasalahkan jika seseorang tersebut mengecek email seminggu sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika dalam menggunakan email. Yang pertama, banyak dari kita yang kurang bijak dalam memanfaatkan email attachment karena seringkali kita mengirimkan attachment di dalam email dengan ukuran yang sangat besar. Dan yang kedua, untuk itu Anda harus beberapa etika dalam mengirimkan attachment melalui email kepada rekan atau klien Anda untuk ukuran yang lebih besar dari 150 KB. Hal ini tidak semua orang mempunyai akses internet yang cepat dan Anda kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik penerima sehingga akan ditolak oleh server penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerima batasan tentang besar kecilnya file tersebut. Poin selanjutnya, jika ukuran lebih besar dari 150 KB, sebaiknya kompres terlebih dahulu melalui software kompresi data seperti WinZip, WinPar, dan sebagainya, yaitu sebelum mengirim email kepada orang lain, alangkah baiknya dikompres terlebih dahulu agar file tersebut akan bisa diterima oleh penerima
Jika terlalu besar, file tersebut tidak akan bisa dibuka atau file akan rusak. Poin yang terakhir, beritahu kepada rekan Anda bahwa Anda akan mengirim file attachment yang berukuran agak besar. Ini penting karena bisa saja koneksi internet rekan Anda tidak sebaik Anda, yaitu dalam pengiriman pesan email attachment yang perlu diperhatikan yaitu subjek, alamat pengirim, dan file. Jika file ini agak besar, maka dapat diperlukan jaringan internet yang bagus dan cepat dikarenakan untuk membuka file butuh waktu. Saya akan menjelaskan etika dalam menggunakan email attachment. Lebih baik upload ke web server dan diberikan URL kepada rekan Anda untuk didownload dari web server karena si pendownload bisa menggunakan software download manager, sehingga apabila koneksi internetnya tidak bagus, maka proses download bisa dilanjutkan. Ini perlu diperhatikan. Dalam pengiriman ada dua macam, yaitu pengiriman melalui email dan download menggunakan URL, yaitu sangat mempermudah bagi penerima meskipun jaringan gadget penerima sangat jelek atau tidak ada sinyal, masih tetap bisa didownload. Poin yang terakhir, Anda harus tahu persis ukuran file yang hendak dikirim. Jika paksaan file dengan ukuran yang besar untuk dikirim di email, seringkali dijumpai orang yang mengirim email dengan ukuran attachment sampai 5 MB. Akan memberi beban bagi si penerima email. Selain memakan waktu yang lama, juga beresiko email putus di tengah jalan. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk pihak pengirim. Dalam email belum tentu jaringan internet penerima bagus dan cepat. Lebih baik file tersebut dikompres lalu dikirim, mempermudah penerima untuk mendownload file tersebut.